Yang pertama, zat. Apa itu zat? Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa semua benda yang menempati ruang dan juga memiliki massa atau berat bisa disebut dengan zat. Oke, biar lebih jelas, kita coba ilustrasikan. Pertama, zat itu menempati ruang. Nah, jadi misalnya di sini terdapat air yang berada di dalam teko. Nah, kemudian air itu kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, apakah air itu menempati gelas? Nah, betul sekali. Air itu menempati ruang yang ada di dalam gelas. Nah, ini membuktikan kalau air itu memerlukan tempat atau wadah. Nah, kemudian apabila air itu kita timbang, apakah air itu memiliki massa atau berat? Nah, tentu saja mempunyai massa ya. Nah, begitu juga dengan udara. Nah, ternyata udara juga menempati ruang dan juga memiliki massa. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, mula-mula kedua balon seimbang. Kemudian salah satu balon dikempeskan, sehingga nampak balon yang kempes lengan lidinya naik ke atas, sedangkan balon yang masih menggembung turun ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa balon yang masih menggembung ini memiliki massa atau berat yang lebih besar daripada balon yang kempes. Nah, kok bisa? Nah, hal itu dikarenakan balon yang menggembung ini di dalamnya berisi udara. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, jadi untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk zat atau bukan, kita hanya perlu memeriksa dua hal itu. Apakah sesuatu tersebut memiliki massa dan apakah dia menempati ruang. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, zat atau materi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Nah, jika kita lihat dari model partikelnya, nah, ciri-ciri zat padat yaitu yang pertama, partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Nah, kemudian partikelnya sangat kompak atau susah dipisahkan. Nah, jadi kita membutuhkan usaha lebih untuk memisahkan, nah, seperti menekan, memukul, memotong, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri zat padat yang ketiga yaitu volume dan bentuknya tetap. Nah, jadi meskipun dipindahkan ke tempat tertentu, maka volume dan bentuknya itu cenderung sama atau tidak berubah. Nah, contoh zat padat diantaranya yaitu kayu, besi, aluminium, kaca, es batu, mentega, dan sebagainya. Itu tadi zat padat. Selanjutnya yang kedua yaitu zat cair atau liquid. Nah, ciri-cirinya yaitu partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Kemudian yang kedua, partikelnya mudah dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau kita taruh zat cair di mangkuk misalnya, maka bentuknya akan mengikuti mangkuk. Nah, kalau kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Nah, contoh dari zat cair apa saja, Kak? Nah, contoh zat cair diantaranya yaitu air, minyak, oli, kecap, sirup, dan sebagainya. Nah, sobat pelajar coba bisa cari benda-benda di sekitar kita yang termasuk zat cair ya. Nah, itu zat cair. Kemudian selanjutnya yaitu zat gas. Ciri-ciri zat gas yaitu yang pertama, jarak antar partikelnya jauh. Nah, kemudian partikelnya mudah dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu volume dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Jadi bedanya dengan zat cair tadi, kalau zat cair volumenya tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Sedangkan zat gas, volume dan bentuknya keduanya berubah-ubah. Nah, contoh zat gas apa saja, Kak? Di antara contoh zat gas yaitu ada asap, udara, uap air, gas alam, dan sebagainya.
Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mengetahui zat dan macam-macamnya tadi ya, ada 3 zat ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, coba sobat belajar perhatikan bagian perubahan wujud zat berikut ini. Nah, terdapat 6 perubahan wujud zat. Apa saja kak? Yaitu yang pertama membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, keenam perubahan wujud zat tersebut bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Nah, jadi misalnya nih, air untuk menjadi padat maka harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, biar lebih jelas, yuk kita cari tahu satu persatu dan apa saja contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Sekali lagi, membeku itu dari zat cair menjadi padat. Nah, contohnya apa kak? Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi padat atau menjadi es batu. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang rendah, yaitu pendinginan. Oke, next, yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Sekali lagi, zat padat menjadi cair. Itu yang dinamakan mencair. Padat jadi cair gitu ya. Nah, contohnya yaitu es yang didiamkan di ruang terbuka maka akan mencair. Jadi kebalikan dari membeku ya. Jika membeku dipengaruhi oleh suhu yang rendah atau adanya pendinginan, nah sedangkan mencair ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi atau adanya pemanasan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menguap. Nah, apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, diingat-ingat ya, menguap yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Oke, contohnya yaitu air saat dipanaskan di atas kompor maka akan mendidih dan mengeluarkan uap dari air tersebut. Nah, proses itulah yang disebut proses penguapan. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, mengembun. Apa itu mengembun? Nah, mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi air. Nah, jadi kebalikan dari menguap ya. Kalau menguap tadi perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, sedangkan mengembun itu dari zat gas menjadi air. Nah, contohnya yaitu uap air menjadi air. Nah, jika uap air yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup panci, maka uap-uap tersebut akan mengembun dan menjadi titik-titik air. Nah, itulah yang disebut proses mengembun. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya kita minum es teh di gelas, maka lama-kelamaan di dinding luar gelas tersebut akan muncul titik-titik air. Nah, itu juga termasuk salah satu peristiwa mengembun. Oke, next, yang kelima yaitu menyublim. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Sekali lagi, padat menjadi gas. Itu namanya menyublim. Nah, contoh dari peristiwa menyublim apa kak? Nah, contohnya yaitu kamper atau kapur barus yang dibiarkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Nah, hal itu karena kapur barus tersebut mendapat energi panas sehingga kapur barus tersebut menjadi gas. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, yang terakhir ya, yaitu
mengkristal. Nah, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Sekali lagi, mengkristal yaitu perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer. Nah, sobat pelajar pernah lihat kan? Kalau kita buka freezer, nanti di dinding-dindingnya akan nampak banyak sekali bunga-bunga es. Nah, es itu atau bunga es itu yang melekat di dinding freezer tadi itu berasal dari gas. Nah, bukan dari cairan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu tadi contoh mengkristal.